Tapi emang sesakit apapun masa lalu kita, nggak akan ada masa depan yang terbentuk tanpa ada masa lalu kan gitu kan. Dia coba-coba gitu. Iya. Cewek mana aja bisa deh. Dan Kamu dia- pernah gitu kan? Lu Kayak pengalaman banget. akhirnya ini nggak jariku arek lanang iki kakean teori. Administrasi to. Jadi acaranya kita ini acara apa? Jadi kita mendapat banyak sekali laporan terkait mantan-mantan yang kurang ajar terhadap masa lalu yang seharusnya menjadi indah dan berkesan ya. Gitu. Ataupun kenangan-kenangan yang berkesan dan tidak bisa dilupakan. Mungkin mereka semua sudah di lain jalan dan memiliki pasangan lain atau jalan lain, tapi kita semua tetap bisa menceritakan kembali agar mereka mengenang tanpa harus diketahui. Ya, karena masa itu yang depan. nyoteng kok jatuh-jatuh mulai tadi itu. Nah itu nggak berubah. Tapi Mas, berkesan itu bisa berkesan indah, menyenangkan, tapi juga ada yang berkesan sakit, sangat menyakitkan. Tapi emang sesakit apapun masa lalu kita, nggak akan ada masa depan yang terbentuk tanpa ada masa lalu kan gitu kan. Saudara Jadi Kia. buat pelajarannya Mas. Mungkin ini karena acara pertama, jadi kita yang mencari cerita-ceritanya. Jadi kita survei di beberapa tempat di Surabaya khususnya. Jadi kita dari mulai Asemrowo hingga ke Tambak Sari dan juga ke Wonokromo juga kita. Osowilangun sekali itu. Jadi kita Cerita pertama datang dari seorang Mbak Askia. Duh, ya jadi sebut lah. Tapi bohong. Bukan Askia kamu tapi salah orang. Atau Zakia Atau Zahroni. atau Zangrani. Es krim dong. Kamu mau nonton perempat final besok kan? Ayo sama aku. Jadi kayak ajakan gitu ya. Dari judulnya aja udah kita bisa membayangkan ya kayak gimana. Perempatan final atau perempatan lorong? Next. Oke, kita baca dengan serius dan musik sama. Hiruk pikuk Stadion DBL Arena 2019 kala itu membuatku bingung mencarimu di mana. Dari kejauhan samar-samar kulihat dirinya yang tinggi menjulang. Masih kuingat kala itu kau memakai jaket hitam kesayanganmu. Tanganmu melambai kepadaku sambil mengangkat 2 buah tiket pertandingan perempat final sore ini. Senyummu mengembang sambil menunjukkan tiket itu kepadaku. Ayo langsung masuk aja, aku udah dapet tiketnya. Nah, kita stop sampai di sini. Mari kita analisis dulu. Saya agak Jadi curiga. bersempil gitu apa. Iya, agak curiga ini ada. Dikala itu kau memakai jaket hitam kesayanganmu. Saya lebih curiga lagi kalau dia Mbak Harto. Jadi itu kayak penculikan gitu ya Mas ya. Kalau enggak dia DBL-nya nontonnya di Bromo gitu. Lalu juga apa? Senyummu mengembang sambil menunjukkan tiket itu kepadaku. Jadi saat dia senyum, tiketnya keluar dari mulutnya. Jadi gitu ya. Jadi cerita awalnya ini berarti si masnya ini, kita kasih nama masnya Anton aja ya. Anton. Nah, tadi dari cerita dari mbaknya ini inisialnya M. Mungkin kalau bisa ditebak M Muhammad, Mas Roni, Mario, Michael, Muhammad Robert. Ya kalau M biasanya Muhammad ya. ya. Atau Mursid. Rasanya seperti sempak kuntilanak. Banyak banget M. Banyak sekali. Jadi mungkin antara nama-nama itu ya yang merasakan. Jadi di cerita ini menjelaskan bahwa si Mas Mursid ini tadi dia membawa tiket dan mengajak apa kamu menonton tiket bersama aku di sore hari itu. Jadi membawa tiket ini si masnya nih ya. Iya, dia menyampaikan ini dia yang Oh, bayarin beliau tiketnya. Kecuali tiketnya dia split bill. Berarti ini si masnya ini dia tuh modusnya dia membawa tiket dan menawarkan ke cewek. Mungkin bukan cewek satu aja, Iya, kayak lain-lainnya. kayaknya. Iya. Jadi dia coba-coba gitu. Iya. Cewek mana aja bisa deh.
Dan Kamu dia- pernah digitukan kan? Enggak. Kakak pengalaman banget. Akhirnya serius gitu loh. Cerita dari adalah. Iya. Salah satu modus-modus cowok juga gitu ya. Jadi bisa diperhatikan seperti itu. Jadi terus lanjut tadi sampai mana? Lanjutannya, aku mengikutimu yang membelah lautan manusia seperti anak bebek yang mengikuti induknya. Tanganmu terjulur ke arahku saat kita melewati tempat duduk stadion satu persatu hingga sampai ke kursi baris kelima dari atas. Duduk di sampingmu, masih teringat senyum ceriamu kala itu sambil menjelaskan tentang temanmu dan timnya yang akan bertanding hari ini. Andai saja timmu tidak kalah di babak penyisihan yang berada di tengah lapangan itu pastilah kamu. Pertandingan dimulai, kamu sangat heboh dan beberapa kali menjelaskan pertandingannya kepadaku. Oh, jadi dia menarik karena dia adalah bebek atau gimana tadi ya? Ini nggak jariku arek lanang iki kakean teori. Administrasi tok. Ya aslinya dia tuh beralasan aja dalam arti kayak sajane kalau aku sing gak kalah aku ya senang Iya kuno. gitu. Kayaknya dia kayak mengada-ngada gitu. Jadi dia alasan aja sebenarnya kalau misalnya dia keterima gak bakal dia ngajak nonton, dia akan main sendiri. Dia akan main sendiri. Tapi lo dulu entah. Pertandingan dimulai kamu sangat heboh dan beberapa kali menjelaskan pertandingan. Lek wis iso ndelok dhewe lah apa sih dijelasno iku. Oh, Sok-sokan gitu nggak sih mas kayak? Iya, wis dikate split bill. ya enggak lah kan Oh, itu kan enggak, ya. mungkin kan menjelaskan karena kayak Dia- itu loh itu seharusnya dribbling itu adalah kayak kamu jalan lalu ada di ya. Dia excited lah gimana? Ya mungkin jelaskan kalau waktu kamu dribble ada yang sliding itu kan kayak gitu kalau basket kan. Tapi wedine dia jelasno dribble tanpa bola gitu. Apa itu? Apa ya juggling? Oh, iya, kan banyak objek selain bola kan kayak gitu. Oh juga. Aku mengikutimu membelah lautan manusia seperti Nabi Musa. Itu lautan. Perumpamaan-perumpamaannya ini sangat dalam banget. Penataan katanya itu. Anak bebek yang mengikuti induknya. Aku takutnya dia jadi orang dunia gitu. Banget tuh. Jadi dalam arti berkesan maksudnya adalah dia sampai teringat sampai seolah-olah itu hal yang sangat teringat membelah lautan dan tangannya menjulur itu hal yang sangat mengena banget sehingga dia tahu detail dan bisa membayangkannya. Mungkin aja laki-lakinya ini seperti kayak provos gitu ya, jadi semua orang terbelah gitu, atau forrider. Atau kayak Ya, jadi belah lewat itu kursi-kursi stadion itu sampai Mbak Harley gitu. kita lanjut aja ceritanya biar lebih sedih lagi. Lalu peluit berbunyi tanda pertandingan telah usai. Kita pun meluncur keluar stadion, melewati jalanan Surabaya dengan gemerlapnya lampu kota di malam hari. Sepanjang jalan tak henti-hentinya kamu menceritakan teman-temanmu, basket dan semua orang di dalamnya memang sudah seperti separuh hidupmu. Lucu mendengarmu bercerita seperti anak kecil saat itu tentang basket. Walaupun sekarang sudah ada orang lain yang mendengarkanmu bercerita. Cantik. Oh, sih. Ada anak iku ngono iku. Enggak. Kok gini endingnya? Anu sing gelem ngrungokno rai kedapus. Itulah makanya kalau apa namanya rasa cinta dari wanita itu harus dihargai gitu ya, Bro, ya. Iya, Si kadang-kadang ceweknya kayak gitu. tulus banget ini padahal ceritainnya. Tapi kalau aku lihat dari awal aku arek iki gak tau gendaan sing wedok iki. Iya juga, Arek-arek terlalu polos introvert gitu. iku sing kena rayuan buaya-buaya Buaya-buaya. muda dan dia juga udah langsung baper memberikan semua hal yang dia miliki kepada laki. Enggak lah. Enggak ya? Waduh. Itu kan iya. sketsa. Kan enggak, itu kan di sinetron. Tapi di dunia nyata ada tanya gitu yang kayak Ya gimana kayak fenomena-fenomena anu lah FWB itu apa ya menurutmu? Kalau aku sendiri sih karena aku nggak Itu ada untungnya ada lombok. lanjut. enggak ada itu bercanda. Untungnya nggak mengalami FBB atau apapun itu. Cuma kalau menurutku itu orang-orang yang berpikiran pendek mungkin kurang luas soalnya kehidupannya terlalu dibebaskan gitu. Jadi kayak dan nggak tertata gitu tujuannya mungkin. Tapi mungkin juga ada yang berpikiran benefit aja dulu gitu.
Siapa tahu kan benefit itu kan bagus banget. Jadi kayak friend with benefit berarti dalam arti kita berteman untuk mendapatkan uang lebih. Benefit itu bukan uang. Kayaknya bukan di uang sih ya pasti ada. Jadi bukan bisnis bersama gitu Bukan. ya. Kalau itu benefit yang sangat positif itu. Saya juga beberapa kali melakukan friend with benefit dengan teman-teman saya, ada Joko, ada Anwar. Agus. Itu kita membuat sebuah ketan goreng gitu ya. Yang dijual dan akhirnya aku beberapa saat lalu habis itu ketabrak mobil. Suatu hari yang indah. Setelah itu ya bisnisnya gagal sebenarnya. Bisnisnya gagal. Friend with not benefit. Jadi saya sekitar rugi-rugi 500.000. 500.000. Lumayan sekali. Itu kita dapat pelajaran atau pengalaman. Itu benefitnya di sana. Itu bagus banget. Oh, jadi bukan benefit yang seperti itu ya? Atau Kayaknya kalau di masa muda yang sekarang kayaknya benefitnya nggak kayak gitu dong. Lebih ke ada yang ke negatif gitu lah larinya. Oh, berarti apa negatifnya ya, Pak Alex? Gimana Mas? negatifnya kayak negatif thinking gitu loh. Kayak, aku pesimis, aku nggak bisa gitu. Ya tapi kita nggak usah terlalu nutupin, kita kan tahu semua yang berbau FWB itu kan harus menghilang apa ya, aku pengen menghilangkan kesepianku, aku pengen merasakan how it feels to reach skin to skin gitu. Iya nggak sih? Oh, ini udah terlalu dewasa nggak sih? Ya kalau yang nggak mengerti itu skin to skin kayak itu apa Kayak gini loh. Nah itu skin to skin itu udah benefit banget itu. Jadi kembali lagi ke topik, menurut kamu gimana? Mungkin dari Mas Alex ini cerita ini gimana dari awal sampai akhir tadi? Ini penataan katanya bagus banget. Aku tahu dia ini kayaknya orang yang sangat puitis sekali, juga dari dalamnya ceritanya, detailnya itu aku bisa nyimpulkan kalau dia ini adalah anak yang agak gagal move on. Dan juga ada background ceritanya sedikit kalau dia tuh sebenarnya nggak pernah pacaran. Tapi 1 bulan yang dilalui bersama si M ini itu adalah cerita-cerita paling berkesan atau pengalaman yang paling wow gitu, karena siapa sih nggak luluh dengan first love gitu kan. Ya, pertama kali kita ngerasain first love itu kan wah, hormonnya itu debar-debarnya itu kan, Stomach sama? stomach ache, diare. Sakit perut itu. Oh bukan. Butterfly in the stomach. Oh. Jadi kayak kita merasakan bahagia yang tidak bisa terdeskripsikan seperti itu. Kalau menurut kamu gimana kayak dari cerita ini? Kalau menurutku sih ceweknya ini kayak anaknya agak polos gitu ya. Terus kalau gagal move on juga. Soalnya di sini kan dia bilang ada orang lain yang mendengarkan ceritamu. Dia gagal move on soalnya cerita masa lalu dia. Terus di sini dia tulus. Padahal kan si cowoknya kayak ngomong yang seharusnya nggak terlalu pengen didengerin dia kan, dia juga pengen diajak ngomong atau apa. Tapi kan dia sok-sokan gitu, tapi dia tetap seneng di sini si ceweknya. Iya. Kayak aku suka sama kamu gitu. Iya. Kalau menurut aku sih ini cerita ini sih dari si perspektifnya si mbaknya ini. Dia ini mungkin dari dulu sudah memiliki crush atau mungkin sudah suka sama si cewek, sama si cowok. Jadi dia memang mengidolakannya dan kebetulan pada saat itu si cowok menawarinya dia tiket, maka dari itu Nawarinya dia apa? tiket. Oh. Kemarin kamu tadi apa tadi? Oh enggak lah villa. OTW Tretes. Ya jadi kayak gitu, jadi dia berkenang, jadi kayak ini kameramen ini selalu loh. Blok. Ya begitu, jadi ini tadi menawari dia mendapatkan dream comes true lah ya. Jadi kayak dia Dari Mas Crush lah gitu. jadi dapat kan berkenang banget, walaupun akhirnya endingnya nggak tahu ya ini ditembak atau enggak, temen momen ini sangat berkenang banget, mungkin entah itu jadian dan bersama orang lain atau hanya momen ini aja ketemu dan dreams come true lalu ditinggal, nggak tahu juga. Tapi ini statusnya kurang jelas ya Mas. kurang jelas. Ini Tapi masih berteman atau lagi PDKT atau udah pacaran gitu. Kita menanyakan ke si pembuat cerita ini, dia mengenang lagu apa dan dia mengatakan bahwa lagu yang membawa suasananya adalah lagu
Style Style dari Taylor Swift. Taylor Swift, penyanyi tahun 80-an ya itu. Oh bukan. Oh, bukan ya. 1939, Perang Dunia Kedua. Oh ya, jangan lupa karena kita sedang meracik dan merintis program ini, apabila Anda para pemirsa punya banyak cerita mantan terutama yang toksik, kirimkan cerita Anda di email ini di bawah sini. Atau ke DM ini. Aha. Let's move on to the music. Ternyata menentukan